beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Dalam nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur padamu, ku lemah, Yesus kuasa. Hindarkan dari dosa, dan ku berbahagia bila ku berjalan dekatmu, lebih dekat, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, tiap hari sertamu. Oh Tuhan, tolong padaku, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, tiap hari sertamu. Oh Tuhan, tolong padaku dalam dunia ku susah. Hidupku jadi payah, tapi Yesus bercinta. Tolongku dari bahaya, lebih dekat padamu. Itu permohonanku tiap hari, tiap hari sertamu. Oh Tuhan, tolong padaku, lebih dekat padamu. Itu permohonanku, tiap hari sertamu. Oh Tuhan, tolong padaku. Ku lemah, Yesus kuasa. Hindarkan dari dosa, dan ku berbahaya
berjalan dekatku lebih dekat, lebih dekat padamu. Itu permohonanku. Tiap hari setelahmu, oh Tuhan, tolong padaku lebih dekat, lebih dekat padamu. Itu permohonanku. Tiap hari setelahmu, oh Tuhan, tolong padaku lebih dekat, lebih dekat padamu. Itu permohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Jangan berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Mari curahkan Tuhan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku, curahkan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu,
bersyukur buat kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Mau bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi nyatakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Bapa kami yang di sorga, kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Kami juga memohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai hidup dipimpin oleh Roh, dasar bagi persatuan gereja Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Filipi pasal 2. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama keempat ayat ini. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama
daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Firman Allah berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tuhan ingin agar anak-anaknya bersatu. Sebab hanya bila ada persatuan di antara setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, gereja Tuhan akan mampu untuk menggenapi maksud dan rencana Tuhan bagi gerejanya. Minggu yang lalu kita sudah membicarakan dua dasar bagi persatuan di antara orang percaya, yaitu karena dalam Kristus ada nasihat, dan yang kedua karena dalam Kristus ada penghiburan kasih. Hari ini mari kita melihat dasar yang ketiga bagi persatuan di antara orang percaya adalah karena di dalam Kristus ada persekutuan roh. Firman Allah berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam Kristus ada persekutuan roh. Persekutuan roh maksudnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua mengambil bagian di dalam roh yang sama, yaitu pertama, kita semua didiami oleh Roh Kudus yang sama. Firman Allah berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani berbicara mengenai beda suku, beda warna kulit, beda bahasa, beda budaya, beda kebiasaan dan sebagainya. Tetapi sekarang oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sama berdiam di dalam hati kita sekalian. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Baik budak maupun orang merdeka berbicara mengenai beda status sosial, beda tingkat pendidikan, beda kedudukan, beda jabatan, beda pangkat, beda pekerjaan, beda status ekonomi, beda antara si kaya dan si miskin. Tetapi sekarang oleh karena iman kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sama berdiam di dalam hati kita sekalian. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dari tampak luar kita bisa saja amat berbeda satu dengan yang lain, tetapi di dalam hati Roh Kudus yang sama berdiam di dalam kita sekalian, sehingga bila kita ingin bersatu tentu bisa. Memang perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita bisa membuat kita berbeda pemikiran, berbeda keinginan dan sebagainya. Tetapi karena Roh Kudus yang sama sekarang berdiam di dalam kita, kita bisa bersatu bila kita mau. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Firman Allah berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia
kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Pada waktu hati kita percaya bahwa Allah mengasihi manusia. Pada waktu hati kita percaya bahwa Allah telah menjadi manusia dan bernama Yesus Kristus. Pada waktu hati kita percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan semua manusia berdosa. Pada waktu hati kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maksudnya mulai saat itu kita bersedia untuk hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Maka pada saat itu sesuatu terjadi di alam roh. Allah memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus yang adalah Allah yang Maha Kuasa. Roh Kudus yang adalah pribadi yang berasal dari sorga, mulai berdiam di dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Peristiwa bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Peristiwa bahwa Roh Kudus mulai berdiam di dalam kita ketika kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus ini. Oleh Tuhan Yesus disebut sebagai dilahirkan kembali. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan kembali dari Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus di dalam kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ini merupakan jaminan Allah bahwa kita akan menerima semua yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kita. Firman Allah berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kata jaminan dalam ayat ini berarti panjar. Kata jaminan dalam ayat ini berarti down payment, DP, yang menjamin adanya pelunasan. Kita tidak perlu tunggu nanti sampai di akhirat baru bisa tahu apakah dosa kita diampuni atau tidak. Kita tidak perlu tunggu nanti sampai di akhirat baru bisa tahu apakah kita bakal masuk surga atau tidak. Kehadiran Roh Kudus di dalam kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ini merupakan jaminan Allah bahwa apabila kita meninggal, kita akan masuk surga. Kehadiran Roh Kudus di dalam kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ini merupakan jaminan Allah bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi kepastian. Dia bukan Tuhan yang suka membiarkan kita untuk hidup di dalam ketidakpastian. Apakah dosa saya diampuni atau tidak? Tuhan yang kita sembah tidak suka membiarkan kita untuk hidup di dalam ketidakpastian. Bila saya meninggal, apakah saya mau kemana? Kehadiran Roh Kudus di dalam kita yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan jaminan Allah bahwa apabila kita meninggal, kita pasti akan masuk sorga. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberi kepastian. Firman Allah berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus adalah jaminan Allah bahwa kita akan menerima seluruhnya
yang Tuhan sediakan dan ingin berikan kepada kita, baik nanti di dalam kekekalan maupun sekarang sementara kita masih hidup di dunia. Firman Allah berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Roh Kudus adalah jaminan Allah bahwa kita akan menerima segala berkat rohani di dalam sorga yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita, baik untuk hidup kita di dunia pada masa kini maupun untuk hidup kita nanti di dalam kekekalan. Firman Allah berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena Roh Kudus yang sama berdiam di dalam kita. Dan karena kita akan menghabiskan kekekalan bersama-sama di sorga mulia. Ini seharusnya menjadi dorongan bagi kita untuk bersatu, untuk sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Bila kita sepakat dengan hal ini, inilah yang perlu kita lakukan, yaitu kedua, kita semua perlu menaklukkan keinginan kita kepada keinginan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menimbulkan keinginan baru yang tadinya belum ada di dalam diri orang percaya. Firman Allah berkata, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang ada pada kita hanya keinginan daging, yaitu keinginan tabiat manusia berdosa. Tetapi sekarang, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus mulai berdiam di dalam kita, Roh Kudus membangkitkan keinginan-keinginan baru. Roh Kudus membangkitkan keinginan-keinginan kudus yang bertentangan dengan keinginan-keinginan kita sebagai manusia berdosa. Yang harus kita lakukan sekarang adalah melawan keinginan daging, melawan keinginan manusia berdosa, dan menaklukkan keinginan kita kepada keinginan roh. Firman Allah berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Utamakan dan taatilah keinginan Roh Kudus seperti dinyatakan kepada kita dalam bentuk perintah Allah, perintah Tuhan Yesus, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Firman Allah mengingatkan bahwa keinginan daging hanya akan menghasilkan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedangkan keinginan roh akan menghasilkan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Setiap saat
Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus membuat pilihan mana yang akan mereka turuti. Keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah, ataukah menuruti keinginan Roh Kudus yang merupakan kehendak Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Misalnya, seorang Kristen mungkin memilih untuk menghindari gosip atau fitnah, bahkan ketika mereka merasa tergoda untuk ikut serta. Sebaliknya, mereka mengikuti ajaran Alkitab yang mendorong mengucapkan kata-kata yang membangun orang lain. Firman Allah berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Contoh yang lain, di dalam Alkitab kita membaca mengenai Abraham dan keponakannya yang bernama Lot. Keduanya sangat diberkati oleh Tuhan. Harta benda dan ternak mereka terus bertambah karena negeri itu tidak cukup luas untuk mereka tinggal bersama. Sering terjadi pertengkaran di antara pegawai Abraham dan pegawai Lot. Untuk menyelesaikan hal ini, Abraham mengusulkan kepada Lot supaya mereka berpisah. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Kita ini kerabat atau keluarga atau ada hubungan darah adalah satu-satunya yang berarti bagi Abram di tengah-tengah ancaman dunia, lawan yang seperti orang Kanaan atau orang Feris yang diam di negeri itu. Begitu pula semestinya terjadi di antara sesama orang percaya kepada Tuhan Yesus. Walau kita tidak mempunyai hubungan darah, tetapi kita memiliki roh yang sama, sebab Roh Kudus yang sama berdiam di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini kerabat di dalam Kristus. Karena itu, Abraham mengusulkan, "Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Walau Abram adalah paman dan Lot adalah keponakan, walau Abram lebih tua dan Lot lebih muda, walau menurut aturan kepantasan orang timur, semestinya yang muda mengizinkan yang tua untuk memilih lebih dahulu. Namun Abraham mendahulukan Lot daripada dirinya sendiri. Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih lebih dahulu. Usul Abram ini sebenarnya mengandung resiko bila Lot mementingkan diri sendiri dan memilih semua padang rumput yang subur bagi ternak Lot dan hanya menyisakan tanah berbatu-batu bagi ternak Abram. Secara manusia, hal ini amat merugikan Abram. Namun Abram tetap memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Seperti sudah bisa diperkirakan sebelumnya, Lot betul-betul memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Abraham untuk memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya. Tetapi demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan keponakannya, dengan iman, Abraham menyangkal dirinya dan merelakan Lot memilih semua tanah yang subur menjadi milik Lot dan hanya menyisakan tanah berbatu-batu untuk Abraham. Abraham memilih untuk menuruti keinginan roh dan bukan keinginan daging. Abraham percaya bahwa kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Abraham percaya bahwa kalau Tuhan berkenan untuk memberkati, tidak ada yang dapat merampas atau menggagalkannya. Firman Allah tegas mengajarkan bahwa bila benar kita adalah milik Kristus, maka kita perlu menyalibkan daging dan segala keinginannya. Firman Allah berkata,
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup dipimpin oleh Roh berarti kita bersedia menyangkal diri dan menyalibkan keinginan daging dan segala hawa nafsunya, dan memilih untuk hidup mentaati perintah firman Allah. Hanya dengan demikian kita akan bisa ada persatuan di antara orang percaya seperti diamanatkan oleh firman Allah ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, berindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, berindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci, berindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, berindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu,
lawakanku, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata dipejamkan. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kilialamo, kakaralabaka padato, kakaralabaka padato, kakaralabakusyai. Tuhan ingin gerejanya bersatu. Sebab hanya bila ada persatuan, gereja Tuhan akan bisa memenuhi kehendak Tuhan bagi gerejanya. Hanya bila ada persatuan, gereja Tuhan akan bisa hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hanya bila ada persatuan, gereja Tuhan akan bisa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Iman kepada Kristus membuat Roh Kudus mulai berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walau kita tidak mempunyai hubungan darah, tetapi kita memiliki roh yang sama, sebab Roh Kudus yang sama berdiam di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu kita bisa bersatu bila kita mau. Tuhan Yesus berkehendak agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menyalipkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dan memilih untuk menuruti keinginan Roh Kudus, yaitu dengan mematuhi firman Allah apapun resikonya. Kilialamo, kakaralabakafadato, kakaralabakusyai. Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami untuk bersedia menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati kami menganggap yang lain lebih utama daripada diri kami. Dan tolong kami Tuhan agar jangan hanya memperhatikan kepentingan kami sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Tolong kami Tuhan untuk bersedia menyangkal diri, memikul salib kami setiap hari untuk sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapa kami yang di sorga, kami meminta supaya kami semua menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal,
Dan biarlah kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Bapa, Engkau telah melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan memindahkan kami ke dalam kerajaan anak-Mu yang kekasih. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami memiliki penebusan kami, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami minta semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami mohon agar Bapa menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan urapan kesembuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup, dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang butuh pekerjaan. Tuhan beri pekerjaan, yang butuh usaha Tuhan beri usaha, yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, gudang, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami mohon masalah rumah tangga, Tuhan tolong selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bagi yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong mereka agar bisa selesaikan sekolah dan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya berkenan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Karuniakan kepada anak-anak-Mu kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas sejarah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak yang kami kasihi. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini.
Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2025 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita.
roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Baik, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan-Mu dan berjalan dan denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih
berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih